Kok bisa tulis? Itu balik gimana nih? Aku Ini lali. ini Waktu ini kuliahnya masih nunggu kecil gelang yang ora. nah Nunggu jam genetik ora. algoritma ya. Mau gue buka jaket tuh. Oh, Soalnya ini apa ya wes aman. Paling nggak kosong ya. Jamurnya nah, Oke, jadi ini genetik algoritma janji itu aku anu sebuah takbiran paling AI yang lalu sih takbiran juga. kontroversial Gimana dan komunikasi? sekarang masih dipakai dan masih ngetren kan karena optimasi. Oke, biar Jadi pocong dipakai karena dibuang optimasinya ke itu. polisi Dan pastikan optimasi itu ngaku menghasilkan sih cowok sebuah orang mungkin. angka Mana nekan orang. atau parameter nilai Ada parameter liar kan? yang Kau cukup barang itu. bagus Bali sekolah ini ya kan, cuma komanya dia nggak bisa di-generate balik Pisang Keju. itu. itu ya, coy tenan anjir. jadi nggak bisa di-generate balik. Pinggir kos kan. Pocong apa? Kamar tuh kan. Pocong. Pocong. Ora teror berarti. Orang gue nggak percaya aku itu. Jadi teror pocong. Gue percaya teror pocong mah. Ada teror pocong ya, aku uang masih. Iya. Anak pocong tenan kan nggak percaya aku. Aku ya orang pocong tapi seri orang dia. Jam berapa orang itu? Dan pulang jam 1. Lah kok dia ngomong? Ora emang orang ngomong oh iki lho ono noise lho. Emang kan ngomong. Kita lagi mau ngomong tapi di mute. Kan gitu itu. Nah. Bisa gitu. Kuwi lho yo. Tulisannya biar itu memperingati hari raya Idul Adha. Memperingati Semangat merayakan. Oke, jadi itu ya, Dik. Jadi kalau adik-adik yang mau make untuk ngitung sebuah parameter yang susah sekali dihitung, ya kan, rumus matematikanya nggak pernah dapat, pakailah ini. Jadi biasanya dipakai untuk desain, dipakainya yang cukup manis. saya ini minggu ke-10. Nah ini yang waktu itu membuat sedikit kacau itu nganu deh, saat dipakai untuk mengukur parameter antena itu membuat hampir dunia IEEE itu kacau balau deh. Jadi ceritanya ada waktu ini pertama kali ditemukan begitu ya kan, JE itu untuk menghitung angka ya kan, angka sebuah aku jadi anu ini aku lagi kita bikin antena itu kan ukurannya ya kan, itu bener harus presisi loh deh ya kan, nyarinya juga susah ya kan gitu. Nah begitu di running ya kan, itu hasilnya bagus deh kan? Bagus tuh gini, waktu diterapkan, waktu diimplementasikan jadi antena betulan itu hasilnya bagus deh ya kan? Biasanya saya ngono sing itu IG sing beberapa kayaknya gue bodong penemuan diterima sing tak temoke sing tak temoke belakangan gitu, itu jadi problem. Begitu Begitu ditanya itu angkanya dari mana, itu rasa dibalik. Padahal namanya rumus itu kan, kalau rumus itu kan bisa dibalik tadi, misalkan 5 kali 5 ketemu 25, kita 25 dibagi 5 itu ketemu 5. Nah yang ini tidak bisa. Jadi ketemu angka sekian ya kan, itu tidak ngerti caranya gimana ini ketemu ya kan? Jadi ya kan adik-adik bayangkan aja, ujungnya pasti jalan terus ujung-ujungnya apa keluar angka ya kan, nah itu nggak bisa dibalik. hari raya iki kesane koyo anu banget ya. Nggak bisa. Hari raya libur banget oh Islam banget Ya, tuh. gitu ya. Hari Idul Adha lagi. Optimasi ya kan. Hari Idul Adha. Ini kejadian yang membuat apa deh? Idul Adha. happy end Membuat dunia. Enggak, jangan happy end, jangan happy end. Aku mau full Indonesia lah. Aku udah gelombang ke bahasa Inggris. Sedikit kacau balau ya kan, karena ini ya kan, karena ini akhirnya terus ada blacklist kan, ada blacklist nggak oleh pakai AI untuk ngitung-ngitung yang gituan tuh nggak bisa, kecuali bisa membalikkan mereverse dari angkanya itu jadi bisa dihitung. Dan namanya sebetulnya JE itu ya bisa dihitung ya kan. Bayangin aja, nanti kita lihat kenapa itu susah ya kan, kita lihat. Jadi nah
algoritma genetik atau jenis algoritma atau biasanya GE, biasanya orang mengatakan GE merupakan tipe EE yang paling populer. Iya di populer deh, karena kemampuannya itu. Algoritma genetik berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang bisa dibaca. Karena kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks, algoritma ini banyak digunakan dalam bidang fisika, biologi, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang sering menghadapi masalah optimasi yang model atau yang kompleks dan atau bahkan sulit dibangun. Contohnya ini deh, ya kan, membangun gedung tahan gempa misalkan ya, itu kan parameternya kayak tenan deh, ya kan, nanti akan ketemu angka ukurannya itu, dan itu nggak bisa dibalik, ya kan, gitu deh. Jadi optimalkan supaya bangun tahan gempa itu nanti akan muncul deh ukurannya, besinya sekian ya toh, jarak antar besinya sekian, jarak angkatnya ketemu semua deh, komposisi apa deh ini, campuran adonannya yang dipakai gedung tuh apa jenis semennya, tulangnya, nah itu ketemu semua, ya kan. Itu cuma runningnya memang lama karena dia ngitung tergantung generasinya toh, ya kan. Itu. Tapi sebenarnya kalau dia mau balik itu yang bisa, tapi mendekati kan. Kalau kita bicara di perhitungan itu kan karena plus minus kali dan bagi itu kan, koma di belakang koma itu kan tidak bisa dibalik tadi kan itu. Menurut ya ini sebenarnya cukup bagus ya teman-teman yang mau bergerak di bidang banyak, namanya kompleks ya. Kompleks itu mesti apa parameternya nggak sedikit, mesti banyak. Kayak monggo nanti kalau ada yang tertarik, zaman sekarang zaman udah open gitu, adik-adik boleh mencobanya, nggak ada salahnya. Sebagai mahasiswa ada apa-apa. Ini nggak saya lanjutkan ya, Dik, ya kan, banyak banget ya kan, untuk apa saja juga bisa, ya kan. Nah ini yang terkait dengan ilmu kita, salah satunya kompresi, Dik, kompresi. Aduh, kompresi Ya kan? Kemudian penjatuhan itu, tapi kalau jumlahnya pabrik di pabrik yang ribuan, ya toh, ya ribuan karyawan ya pakai GE ya wajar nih. Kalau karyawannya 5 pakai GE ya ketawa. Ya. Ini deh, nah, nggak saya semuanya nggak saya sampaikan. Oke, saya langsung ke nganu aja ya, Dek. Ini agak sedikit rancu, ya kan, rancunya terlalu banyak nanti jenengan akan bosen. Oke, ini tak lewati aja ya prinsipnya tadi. Nah kemudian gini deh, ya kan, jadi JE ya kan, strukturnya itu gini deh. Jadi maunya gini, ada masalah ya kan. Oke. Nah kemudian namanya genetik algoritma itu pakai kita itu kan, mohon maaf, ada gen toh. Genetika namanya gen, kita itu prinsipnya menggunakan genetika kromosom, itu analoginya loh, ya kan. Prinsipnya juga enggak deket-deket amat, ya kan, cuma didekatkan ke sana. Itu. Nah, string atau kromosom di sebelah gen yang menggambarkan variabel keputusan yang digunakan dalam solusi, ya kan. Oke, kemudian referensi string kromosom berfungsi sebagai fitness. Oke. Nah, ini agak sedikit repot, ini terlalu teoritis ya kan, prinsipnya dia menggunakan kan kromosom itu salah satunya. Kromosom bahasa kok biologi kromosom. Nah, itu dikatakan sebagai sebuah data, ya kan. Tuh, ngono nanti prinsipnya kan ke sono. Oke, ini tak lewati dulu, ya kan. Tak lewati dulu. Saya mau ke arah yang itu tablet murah nih Dio. Itu tablet murah. Ini nganu deh. Ya keseluruhan kan edit. Nah, gini. Tak boleh. Ini mulai dari namanya, kalau kita bicara mengenai apa deh, AI ya kan, atau coding ya kan, itu bisa berangkat dari inisialisasi ya kan. Cuma saya pakai inisiasi ini ya. Nah inisialisasi ini, nah ini agak menarik ya ini, karena gini, ini coba adik-adik perhatikan bahwa di sini ini ada sebuah inisialisasi dan kromosom itu diinisialisasikan sebagai sebuah biner, ya kan. Nah ini ada P1, P2, P3, P4 itu kan individu kan. Ya kan, gitu, ini individu. Jadi kalau Pak terus bentuknya apa, ini dan nggak kelihatan yuk, ini P1 ya kan, kromosomnya ini, P2 kromosomnya ini, P3 kromosomnya ini, P4 kromosomnya ini, ya kan. Nah ini fitnessnya akan disampaikan. Pendapatan bulan ini 2 juta anjir, ya kan. Tapi yang penting ini karena yang prosesnya ada di sini ini. Jual akun Pak itu angka 3 dari mana? Ini desimalnya dilihat 01, 11 kan 3, 100 itu kan 4, 1001 9, 0101 itu 5. Itu ya.
ya kan? Itu angka binernya, desimal dari binernya. Oke ya, nah ini populasi Y gitu ya, kan populasi itu populasi size-nya toh. Oke, ini jumlahnya populasi jumlahnya di P1 ada 20, P2 ada 27, P3 ada 32, P4 ada 32. Oke ya, ini inisiasi sesuatu yang ditulis di awal. Ya kan? Pak nanti yang proses apa binernya, ya kan? Ini angkanya. Cuma komputer kan bisanya ini, tapi yang tampilkan ini kan nggak mungkin tampilkan binernya. Oke ya, ini kromosom. Jadi sebuah individu, ya kan, direpresentasikan dengan sebuah kromosom. Contohnya kromosom ini adalah individu P1, gitu ya. Oke. Yang kedua, reproduksi di kan? Reproduksi itu apa, ya kan? Reproduksi menghasilkan individu yang baru, ya kan? Nek ayam ya punya kuto, nek orang ya punya anak, kan gitu. Ya itu reproduksi, nek pabrik ya punya hasil, kan gitu. Ya, oke, tak lewati. Nah, ini contohnya dari sebuah. Nah, di dalam reproduksi itu ada kejadiannya crossover dan mutasi. Nanti kita lihat crossover itu kayak apa, mutasi itu kayak apa. Oke, kemudian ada lagi, iya dong, ada dua ya, crossover sama mutasi ya kan, ada dua, ya kan. Crossover itu silang, mutasi itu mutan, berubah. Nanti kita lihat. Ini crossover itu ingat, ini kan kejadian P1, P3. Jadi kita jadi ini yuk, atau kurang. Nah, ini deh, ini tadi kan kita udah ketemu P1 sampai P4, ya kan, angka binernya juga ada di sini. Oke, yang dikatakan crossover, ya kan, ya kan, itu pindah deh. Pindah satu atau lebih, ya kan, pindah satu atau lebih, tapi tempatnya sama, tempatnya cross itu silang, ya kan, ke anaknya deh, misalkan P1, P3, ya kan, ya kan, duanya ternyata kalau di contoh ini adalah bahwa dua digit, dua biner yang di belakang tukeran, ya, tukeran itu yo kan, apa jenenge, pindah. Ya kan, di kita kan kayak gitu tuh, ya kan, kelainan genetika, nah itu kan gitu, ya kan, itu genes apa nempel, nah itu bahasa kita gitu. Nah bahasanya ilmiahnya itu crossover deh, ya kan. Itu biasanya kalau misalkan kita punya kucing, induknya kucingnya putih, ya kan, ternyata kucing cowoknya hitam, jadinya anaknya balik, ya kan, yang satu yang anak cowok jadi apa, yang anak cewek jadi apa, itu kan karena crossover. Ya, nah itu gampangnya gitu. Yang pindah apanya ini? Kok materi AI bahas binarnya, apa tuh, bahas ya kan? biologi? Ini pindah kan? Yang 01 ke atas, yang 11 ke bawah. Ya kan? C itu atas itu parent. Ya kan? C1, C2 itu cil itu anak dari atas karena terjadi reproduksi tadi. Oke, sampai situ. Nah, mutasi deh, ya kan? Nah, ini mutasi. Ya kan? Nek mutasi, ya kan, itu ada yang berubah 0 ke 1. Misalkan kayak gini, P4 itu 0101. Ternyata dia punya anak Cil, ya kan, itu satunya hilang jadi 0. Ya kan, maka adik-adik kenal mutan. Mutan itu karena nggak lengkap, ya kan. Berarti kayak orang gila itu yang mutan itu. Karena ada yang hilang nggak genep gitu kan. Oke. Akhirnya muncul dari tiga ini, dari kromosom tadi muncul C1, C2, C3, ya kan, karena ada tiga tadi yang ini ini yang tadi P1, P2 menghasilkan anak C1, berarti ini generasi keduanya. Ini generasi pertama, ini generasi kedua, ada tiga, C1, C2, C3. Yang pertama itu hasil mutasi, yang kedua itu pertama itu hasil crossover, ya kan, yang bawah itu hasil mutasi. Oke, sampai sini, ya kan, tuh evaluasi mengukur sebentar. Nah, mengukur kemampuannya yang kuat ditinggal, yang lemah dibuang, dah hukum alam. Nah, akhirnya muncul gini deh, dalam sebuah evaluasi, ya kan, itu kita lihat ini, ya kan, ya kita punya P1 sampai P4, ya kan, P1 sampai 4. Kemudian kita punya cilnya C1, C2, C3, ini dalam sebuah populasi.
ya kan? Nah, akhirnya diambil threshold ya kan, dari 7 itu mau diambil berapa, maka diambil yang kuat saja, ya kan? Maka munculnya adalah tinggal ini Pak ini dari mana, ya kan? Ingat 32, 32, 24, 24. Ini angka ini ada dari mana? Dari ini kan? Ini. Oke, ke atas dulu. Oke. Ini kalau kita mau ambil 4, ini langsung 11, 20, 11. Ini kalau kita ambil 4, ya kan? Kan fitnessnya atau yang diambil yang kuat kan? Ya kan? Kalau kita diambil 4, pasti yang tertinggi 32 dulu, ya kan? Baru 27, 27. Ini loh. Ini loh, ini kan 32. Ini 27, 27. Yang diambil apanya? Yang kuat apa fitnessnya yang tinggi. Ya kan? Maka kalau kita punya 4, 7, 7 di sini, ya kan? Maka yang tertinggal nanti tinggal 4. Coba lihat aja. Ya kan? 32, 27, 27. Ya, nah ini ini adalah ini populasi baru. Dari 4 nanti akan mengadakan sebuah crossover dan mutasi, maka muncul generasi yang ketiga. Ya kan? Dari generasi 3 di threshold berapa, nanti muncul lagi berapa, generasi ke-4 terus saja. Nah, generasi itu ya kan beda sistem, kalau kita tinggal loop saja loh. Misalkan kita generasi ke-50, maka kita tinggal ngulang sampai 50, nanti generasi kesekian ada berapa dan seberapa. Nah, itu yang membuat optimasinya tinggi, itu menghasilkan angka yang tidak bisa dihitung balik, rumusnya nggak ada. Ya kan? Tapi logikanya kita di bidang komputer itu bisa dirunut misalkan kayak gini. Kan kita punya log kan. Ya kan, di komputer kan punya log, ya kan, setiap proses di dalam komputer ada lognya setiap log itu disimpan, ya atau itu sebenarnya bisa di reverse balik, logikanya gitu, cuma nggak ada rumusnya tapi bisa di reverse balik harusnya, kan semua perubahan yang di situ kan ke data semua, ya kan, itu dikembalikan harusnya bisa, cuma nggak ada rumusnya memang, ya kan, karena ngupdate gitu ya kan. Jadi kalau dikatakan bahwa ini nggak bisa di reverse, iya, ya kan. Tapi ini bisa ditelusuri historinya, ya kan. Karena semua komutasi itu mesti ada catatannya, ya kan. Cuman yang dikatakan angkanya segitu, tolong buat rumus matematikanya nggak ketemu, gitu ya. Itu nggak ketemu, mantan. Itu. Nah ini JE yang paling hebat. Jadi kemampuan JE itu misalkan kayak gini. Dengan algoritma ini kita bisa membuat misalkan kayak gini, ya kan? Adik-adik sekarang kondisinya sekarang, ya kan? Misalkan adik-adik ingin regenerasi kulit saya, ya kan? Itu nanti sampai 50 hari seperti apa? Itu bisa pakai yang seperti ini. Gitu. meramal sebuah sebuah perusahaan, ya kan semua asetnya itu kan bisa dibuat sebuah kromosom, ya kan. Kalau 1 tahun dia seperti ini, ya kan, dalam waktu 5 tahun seperti apa, dia tinggal N-nya itu 5, ya kan, itu. Oke, kemudian teman-teman yang sering bermain bermain dengan tebak-tebakan dengan itu bisa, ya kan. Coba misalkan kayak gini, ya kan, harga saham sekarang sekian, ya kan, nanti dengan parameter yang ada selama 5 hari itu akan jadi apa, itu ya. Nah inilah kelebihan, ya kadang-kadang teman-teman nggak mau nyoba, ya memang nggak bisa, ya kan, tapi kalau mau nyoba ya butuh waktu untuk nekuni, gitu. Inilah JE itu, ya kan, seperti kita, ya kan, logikanya seperti kita, cara algoritmanya jalan seperti kita juga reproduksi, ya kan, gitu. Oke. Kemudian hasilnya namanya reproduksi, ada yang kuat ada yang lemah, kemudian dipakai hukum alam, ya kan. Hukum alam itu yang kuat itu yang pemenangnya, ya kan. Sama hampir semua algoritma juga seperti itu, ya kan, tinggal membalik aja minimal atau maksimal. Nah itu JE, ya kan. Saya nggak akan banyak ke belakang ya karena secara prinsip JE itu seperti itu, kan, dan bisa dianalisis, bisa dibuat. Maka terkait dengan penentuan, misalkan kayak gini,
apa deh, penentuan karyawan terbaik menggunakan JE, nah itu bisa masuk, ya kan? Atau begini, ya kan, adik-adik membuat sebuah resep baru, ya kan, resep makanan itu bisa pakai JE, ya kan, karena JE dia bisa menghasilkan sebuah angka, misalkan gini deh, ya kan, garamnya berapa, kemudian apa deh itu ini bahan bakunya X sekian, bumbunya sekian masing-masing. Nah itu bisa JE bisa. Karena apa? Menghasilkan nilai sebuah parameter yang optimal. Nah, pasti seperti apa itu bisa. Ya, itu contohnya, contoh real gitu. Oke, bagaimana, ada yang mau menanyakan terkait dengan algoritma ini, genetik algoritma ini? Itu kenapa kok selalu memakai hukum alam, Pak? Nah, kita namanya genetik algoritma dipakai hukum alam. Genetika itu kan ilmunya manusia. Biasanya itu. Jadi semuanya ya Pak yang berhubungan dengan algoritma gitu. Iya, ya kan? Semua algoritma itu pakai hukum alam semua, Dek. Ya kan? Pakai hukum alam. Semua, karena yang dikatakan kecerdasan itu adalah orang manusia. Manusia yang dipakai itu manusia. Jadi kalau kita mengatakan, maka AI itu sebetulnya meniru perilaku manusia dalam model algoritma yang diberi nama. Gitu. Karena yang dianggap cerdas sampai hari ini adalah manusia. Menurut Mas? Ada lagi? Itu tadi, tapi kan manusia kan ada itu kadang lupa gitu Pak. Tapi kan kalau udah di dalam AI kan nggak mungkin lupa kalau datanya masih ada gitu. Masnya keliru Mas. AI itu punya kejenuhan, punya loss. Loss itu adalah error, itu termasuk lupanya AI. Oh bukan, error itu bukan maksudnya nggak ada datanya ya Pak, belum dimasukkan atau gimana ya? Apanya? Error itu ada datanya. Tapi komputer juga punya loss. Ini komputer begini biro. Sama dengan kita. Ya kan? Karena di komputer itu ngikuti kita, ngikuti manusia. Komputer juga lupa bisa. Kalau di bidang AI bisa. Coba aja adik-adik pakai GPT aja yang sekarang sudah nge-trade. Ya kan? Ada ya kan sesuatu pengetahuan yang kelewat. Misalkan kan adik. Gimana? Dikutip dari beberapa sumber Pak, maksudnya kan ini kan ya pasti jawabannya dari itu, jadi nggak mungkin keluar dari itu. Mas ngomong gitu Mas, ya kan, adik-adik running pertama hasilnya apa, misalkan diminta nyari ya, misalkan gini, diminta nyari tolong searchingkan referensi itu kan, walaupun cok nggak ada, ya kan, tuh adik-adik running pertama dengan running kedua, running ketiga bisa aja beda-beda jawabannya. Ya itu kan kata-katanya kan masih ambigu Pak, nggak tetap gitulah, istilahnya spesifik gitu. Gini loh, ya kan, namanya lupanya AI dengan lupanya manusia kan ya beda, namanya alat ya kan, tapi faktor kemiripan itu ada. Karena dia biologinya dulu berapa sih? Contoh kita lupa, dia bisa lupa, dia jenuh ya kita bisa jenuh, dia jenuh, ya nggak punya itu mak rasa. Oh dari segi jawaban itu hampir mirip ya Pak? Ya hampir mirip Mas, hampir mirip. Sama aja, misalkan kayak adik-adik membaca 500 halaman, begitu adik-adik diminta 500, kadang-kadang ya ono sing lewat, juga gitu. Sama dek, mirip, lebih bagian manusia, karena AI itu belajar dari manusia, mengadopsi kemampuan manusia. Ngono dek. Ada lagi. Oke, kalau enggak apa-apa ya, cukup singkat ya, daripada terlalu banyak jangan juga bosan. Gitu ya. Oh, iya. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi insyaallah minggu depan. Oke, moga-moga. Iya Pak, makasih. Yuk sama-sama. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Cepet.